Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2287 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 45 ayat 18 sampai ayat 25. Di bawah perikop persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu, raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari, hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela. Dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan ketujuh, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa seorang pemimpin rohani, dalam konteks ini seorang imam yang melayani di bait suci, dan firman Tuhan ini juga bicara kepada seorang pemimpin atau seorang raja. Nah, kita akan belajar apa tugas seorang imam. Seorang imam ini bertugas untuk melaksanakan ibadah. Sudah perhatikan bagaimana dia harus mengatur jalannya ibadah, tanggalnya, harinya apa, berapa yang harus dikorbankan, baik itu lembu, kambing, domba sebagai korban kepada Tuhan. Dia harus mengaturnya supaya ibadah itu dapat berjalan dengan lancar dan tepat serta benar. Amin. Jadi seorang imam ini memang
ada pakemnya saudara, yang dia harus ikuti. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus tepat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang imam, seorang pelayan Tuhan, dia harus belajar mendisiplinkan dirinya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan di atas segalanya. Nah, dia harus hidup juga dalam kekudusan, karena kalau dia tidak hidup kudus, saudara, dia akan mati. Kenapa? Karena yang dia layani Allah yang Maha Kudus, yang tidak kompromi dengan dosa. Makanya para pelayan-pelayan Tuhan, imam besar yang melayani di area ruang Maha Kudus, itu gak boleh sembarang orang masuk, saudara. Kakinya itu harus terikat dan ada gemerincing, supaya di saat dia bergerak, itu bunyi gemerincing, sehingga orang di luar sana dapat mendengar, oh masih hidup. Kalau gemerincing di kakinya sudah gak bunyi, artinya dia sudah mati. Dan tidak boleh ada orang sembarang masuk, saudara. Karena kakinya terikat, jadi harus ditarik dari kaki. Saking kudusnya ruang Maha Kudus itu, saudara. Jadi kalau ada seorang imam, sebelum dia masuk dalam pelayanan, mungkin ada perselisihan, ada rasa hati jengkel, dongkol, sakit hati, amarah, terus dia melayani di ruang Maha Kudus, lewat, saudara. Makanya beberapa waktu yang lalu saya bilang, seorang hamba Tuhan itu harus menjaga hidupnya, menjaga hidup kudus, menjaga supaya urapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya. Amin. Supaya tidak melakukan hal-hal yang keliru, yang salah, yang melenceng, yang menyebabkan dia kompromi dengan dosa. Kalau sudah kompromi dengan dosa, bahaya. Apalagi seorang imam, seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu. Sebagai seorang yang melayani Tuhan, harus hidup dalam kekudusan. Amin. Jangan cemari hidupmu dengan hal-hal yang bodoh, dengan hal-hal yang mencari kesenangan sesaat, tetapi menghancurkan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tugas seorang imam. Dia membawa semua korban dari umat Tuhan kepada Tuhan. Imam itu menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Nah, sebagai seorang imam, dia harus menjaga hidupnya supaya tetap kudus. Dia memelihara hari-hari untuk dia beribadah, umat Tuhan beribadah, memberikan korban, berapa jumlahnya, jam berapa, hari apa. Itu tugas dari seorang imam. Nah, kita lihat sekarang tugas seorang raja atau seorang pemimpin. Saya mau bilang, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua anak-anak raja. Amin. Kita anak-anak Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita anak raja. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang raja, selain dia memimpin bangsa, memimpin komunitasnya, dia juga harus memiliki hati hamba. Amin. Nah, saudara lihat Tuhan Yesus, dia adalah raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia ini dalam rupa hamba. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Amin. Itu hebatnya. Itu teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita umat Tuhan. Saudara sebagai seorang pemimpin bukan dilayani, tetapi harus melayani. Artinya apa? Seorang pemimpin harus memiliki hati hamba. Ada berapa banyak pemimpin di dunia atau di daerah-daerah, saudara, mereka mau dilayani. Nggak usah tinggi-tinggi, kepala desa saja saudara lihat, baru jadi kepala desa, waduh, jalannya saja sudah beda saudara, dan maunya dilayani. Nah,
Kalau kita belajar konsep pelayanan Yesus, seorang pemimpin harus seorang yang melayani. Amin. Bukan dilayani, tapi melayani. Amin. Jadi pastikan saudara menjadi seorang pemimpin. Pastikan saudara memiliki jiwa atau hati seorang hamba yang melayani. Jadi kalau saudara dipilih menjadi seorang pemimpin, tugas saudara layani orang-orang yang memilih. Kalau dalam pilkada sekarang ini, nanti di satu hari nanti saudara menjadi pemimpin, katakanlah menjadi bupati. Saudara bukan hanya jadi bupati bagi orang yang memilih saudara. Karena saudara sudah menjadi bupati, gubernur, bahkan presiden, secara otomatis saudara menjadi bupati bahkan orang-orang yang tidak memilih saudara. Saudara menjadi pemimpin mereka. Amin. Jadi jangan mengkotak-kotakan. Kalau dalam pemilihan oke lah, biar ada pilihan, ya kan? Silakan. Tapi setelah saudara terpilih, saudara harus menjadi bupati bagi semua. Menjadi gubernur bagi semua orang di wilayah saudara. Menjadi presiden, menjadi pemimpin bagi semua orang yang suka atau tidak suka dengan saudara. Saudara menjadi pemimpin mereka. Dan tugas seorang pemimpin, saudara perhatikan di ayat 22. Pada hari itu raja mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa. Karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Saudara, lihat, raja mengolah. Artinya dia memasak, dia mengerjakan. Itu kan luar biasa. Mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin harus bekerja. Amin. Nah, saudara lihat juga. Seorang pemimpin dia harus menanggung dosa negerinya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara cuma jadi rakyat ya bersyukurlah. Seorang pemimpin dia punya tanggung jawab lebih besar daripada cuma rakyat. Karena dosa, misalnya dosa desa itu yang bertanggung jawab kepala desa. Saudara jadi bupati, saudara menanggung dosa satu kabupaten itu. Lebih besar lagi gubernur satu provinsi itu. Lebih besar lagi presiden satu bangsa itu. Dia harus tanggung. Nah, tanggung jawab seorang pemimpin itu besar. Makanya saudara harus bergandengan tangan. Saudara mau suka atau tidak suka pemimpin saudara, saudara harus dukung dia kalau dia sudah terpilih. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tanggung jawab seorang pemimpin itu besar. Saya kasih contoh sekali lagi. Seorang gembala, seorang pendeta, dia itu bertanggung jawab untuk seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara, saya waktu pandemi saya bergumul sekali. Kenapa? Karena jemaat hampir semua tidak lagi bekerja. Karena hampir semua jemaat buruh, saudara, buruh kasar. Dan saya mendapat firman Tuhan, beri mereka makan. Sama seperti murid-murid bingung, aduh banyak sekali orang ini, 5.000 kakak. Dan mereka mengusulkan kepada Tuhan Yesus biar suruh mereka pulang karena sudah mau malam. Mereka mau cuci tangan. Mereka tidak mau repot. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Firman Tuhan itu yang saya dapat waktu masa pandemi. Dan bersyukur bersama dengan pendengar setia, kita galang dana dan kita bagi sembako. Saya ingat sekali sudah, setiap bulan bagi kepada jemaat, kepada orang-orang di sekitar, kepada orang-orang bahkan yang tidak kita kenal. Kita bagi setiap bulannya. Dan semuanya betul-betul Tuhan yang sediakan. Amin. Nah, saudara, kalau kita menjadi jemaat, pergumulan kita ya yang kita pikirkan paling ya diri kita sendiri. Kalau kita sudah berkeluarga ya keluarga kita. Tapi kalau gembala Bapak Ibu Saudara sekalian memikirkan semua jemaatnya,
pergumulan pribadi saudara, ya saudara sendiri yang rasakan. Tetapi saudara, gembala saudara merasakan semua pergumulan jemaat. Dia merasakan ketika ada yang sakit, dia juga turut merasakan ketika ada satu pergumulan, ada permasalahan, yang ikut memikir dan merasakan. Itu gembala saudara yang berjuang, yang berperang di dalam roh untuk jemaat, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dukung hamba Tuhan saudara. Jangan tanduk-tanduk mereka saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, support mereka. Kecuali mereka sudah mulai mengajarkan di luar kebenaran firman, saudara kritisi boleh. Tapi selama mereka melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, tidak melenceng dari kebenaran Alkitab, saudara wajib mendukung hamba Tuhan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa seorang pemimpin, mereka harus memiliki hati hamba. Hati yang mau bekerja untuk umat Tuhan yang dia pimpin. Jangan seorang hamba Tuhan ya kerjanya hanya tidur, saudara. Ya tidak ada kerja apa-apa, jadi santai-santai. Tidak. Seorang hamba Tuhan ya dia harus keliling, dia harus berkunjung. Makanya di dalam pelayanan kami ya saya harus berkunjung ketika jemaat ulang tahun. Kita harus datangi, jangan sampai kita hamba Tuhan kita tidak tahu tempat tinggal dari jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus datang, kita harus mengenal, kita harus tahu pergumulan mereka, supaya kita terus bawa kepada Tuhan melalui doa setiap hari tentang keluhan-keluhan jemaat dalam kehidupan mereka. Kita harus bawa kepada Tuhan, supaya apa? Tuhan tolong jemaat untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tuhan kasih solusi, Tuhan berkati. Amin. Nah, dalam peran dalam pelayanan seorang pemimpin, yang dilihat orang yang dipimpin adalah teladan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dituntut sebagai seorang pemimpin menjadi teladan yang baik. Amin. Jadi teladan yang baik. Supaya apa saudara? Orang-orang yang dipimpin itu menghormati saudara, karena mereka kagum dengan teladan yang saudara berikan. Tapi kalau saudara tidak memberikan teladan yang baik, orang yang saudara pimpin juga tidak akan menghargai, tidak menghormati saudara, karena hidupmu tidak jadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang raja, seorang pemimpin dihormati, disegani orang yang dipimpin karena teladan yang diberikan oleh pemimpin mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai majelis, sebagai pelayan, mungkin guru sekolah minggu, di youth, di pelayanan, di komsel, apapun yang dipercayakan kepada saudara, jadilah teladan yang baik. Supaya apa? Supaya orang-orang yang saudara pimpin itu, mereka terinspirasi dengan saudara. Saudara lihat, ada orang yang ingin jadi tentara, polisi, dokter, guru, dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka terinspirasi dari tentara, dari polisi, dari dokter, dari insinyur, dan lain sebagainya. Karena mereka melihat teladan mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah teladan di dalam pelayananmu kepada orang-orang yang saudara pimpin, supaya orang-orang yang saudara pimpin juga terinspirasi oleh saudara. Mereka jadi sama seperti saudara. Amin. Atau mungkin mereka terinspirasi pelayanan saudara. Mungkin mereka beda disiplin ilmu, tetapi mereka memiliki hati seperti hamba, sama seperti saudara.
Mungkin saudara sebagai pendeta ada yang pengusaha tetapi mereka memiliki hati pendeta. Amin. Haleluya. Saudara, mereka yang kita pimpin membutuhkan teladan dari orang yang memimpin mereka. Jadilah teladan buat mereka. Haleluya. Hari ini kita belajar tugas seorang imam, bagaimana dia mengatur. Kalau dalam bahasa gereja, dia mengatur liturgi dalam ibadah. Apa yang harus dilakukan, dikerjakan, itu tugas seorang imam. Dan seorang raja, seorang pemimpin, dia memiliki tugas bahwa dia harus menjadi teladan. Dia harus menjadi contoh yang baik. Dan dia harus memiliki hati hamba. Pastikan saudara memiliki kriteria-kriteria ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka. Yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.